Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Untuk mendasari hari kami Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan untuk memandu kehidupan kami. Roh Kudus terangi kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda-pemudi, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-13 dengan tema Mujizat Tuhan mengalahkan penguasa dunia. Kisah 8 ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Dari bacaan ini kita akan menggali isi Alkitab ini dengan pola pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapakah yang menjadi percaya dalam nats ini? Tidak hanya orang Samaria setelah mendengar Filipus memberitakan Injil, tetapi yang di Alkitab katakan dalam ayat tadi adalah Simon, orang Samaria yang disebut sebagai tukang sihir yang dulunya berlagak menjadi orang penting, menjadi percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Simon setelah ia menjadi percaya? Yang dilakukan Simon setelah dia menjadi percaya adalah dia memberi diri dibaptis. Dan sesudah dibaptis, dia mengikuti atau bersama-sama dengan Filipus dalam pelayanan pemberitaan Injil kepada banyak orang. Mengapa Simon mau bersama-sama dengan Filipus? Alasannya, mungkin saja Simon rindu lebih dalam untuk mendengarkan berita tentang Yesus Kristus. Yang kedua, mungkin saja juga boleh jadi Simon yang dulunya belum percaya itu, yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang ajaib, jadi Simon sangat senang ketika melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Dan yang ketiga, boleh jadi Simon belum pernah melihat mujizat-mujizat atau hal-hal ini sebelumnya, apalagi melakukannya. Itu mungkin menjadi alasan bagi Simon untuk mengikuti atau bersama-sama dengan Filipus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon Simon ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu? Ketika Simon melihat tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Filipus, responnya adalah dia menjadi takjub. Nah, mengapa dia menjadi takjub? Ada dua hal. Yang pertama, dia takjub dengan ternyata ada kuasa Yesus yang lebih besar yang melampaui kuasa sihirnya. Sehingga dia takjub dan mengakui bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang lebih besar. Yang kedua, secara negatif dia takjub karena tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dia lihat ternyata melampaui tanda-tanda yang sering dilakukan oleh sihirnya. Ternyata apa yang dilakukan secara sihir itu tidak berarti, itu tidak melampaui apa yang sedang dia melihat dengan tanda-tanda bagaimana Filipus mengusir roh-roh jahat, melepaskan orang dari keterikatan, menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, dan membawa kebebasan bagi orang-orang yang terikat, sehingga dia begitu takjub. Jadi takjubnya Filipus kepada ada dua hal, takjub akan kuasa Yesus, tapi juga takjub karena tanda-tandanya. Jadi dia terfokus kepada tanda-tandanya. Nah, dari uraian pengajaran tadi, apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lakukan?
Pelajaran yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita belajar dari Simon bahwa kuasa Yesus itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita harus takjub dan menjadi percaya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan, persoalan, tantangan. Ingat dan percaya ada kuasa Yesus yang melampaui kuasa yang ada dalam dunia ini. Yang kedua, kita tidak hanya terfokus kepada tanda-tanda mujizat, tetapi kita terfokus kepada Sang Pemberi mujizat itu. Tidak seperti Simon yang berorientasi kepada mujizat, sedikit-sedikit mujizat, sedikit-sedikit mujizat. Kalau tidak ada mujizat, dia tidak menjadi percaya. Orientasi kita bukan kepada mujizat, tetapi kepada Sang Pemberi mujizat itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sekalipun kita tidak melihat tandanya, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Simon menjadi percaya dan bertobat. Bertobat itu artinya dia berubah. Dia berubah dari dulu seorang tukang sihir menjadi seorang pengikut Kristus. Dulu yang terikat dengan kuasa kegelapan menjadi orang yang dimerdekakan, dibebaskan, sehingga dia menjadi percaya kepada Kristus. Harusnya ketika kita berfokus kepada Yesus, mengikut Yesus, menyaksikan kuasa dan tanda perbuatannya, harusnya membuat kita juga berubah. Tidak lagi hidup dalam cara hidup yang lama, tapi hidup dalam cara hidup yang baru. Kita bertobat dari setiap tingkah laku kita, sehingga perjumpaan Simon dengan Yesus melalui Filipus membawa pertobatan. Harusnya juga demikian. Perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan, baik dalam renungan pagi, dalam ibadah, dalam saat teduh kita, harusnya juga membawa sebuah pertobatan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya hidup tinggal dalam kehidupan yang lama, kehidupan yang marah-marah, hidup yang suka iri hati, cemburu, kepahitan, tetapi kita berubah dalam sebuah kehidupan yang baru, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu pemuda-pemudi semua yang mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami meyakini Tuhan bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang lebih besar, kuasa yang mampu memerdekakan setiap orang, kuasa yang mampu melepaskan setiap orang dari ikatan-ikatan, kuasa yang melebihi kuasa yang ada dalam dunia ini. Dan biarlah dengan semakin kami merenungkan firman Allah, kami semakin berpegang teguh keyakinan kami kepada Kristus. Kami tidak hanya berorientasi kepada tanda, tapi kami berorientasi kepada Sang Pembuat tanda itu. Sehingga dengan demikian hidup kami mengalami perubahan, dibaharui dari waktu ke waktu. Tuhan berkati semua umat-Mu, pimpin kami sepanjang hari ini, sertai kami, dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.